mendesak KPK untuk segera memeriksa harta kekayaan Joko Widodo beserta kekayaan keluarganya, istrinya, anak-anaknya, menantunya, dan saudara-saudaranya dalam 10 tahun terakhir. Jadi BPKP telah meneliti, mengaudit secara menyeluruh. Itulah sudah diaudit semuanya. Inilah hasilnya 2 kali dalam tahun yang berbeda. Dihitung ada 11.000 triliun yang disimpan di luar. Di kantong saya beda lagi, lebih banyak. Karena memang sumbernya berbeda. Sumbernya sumber internasional semuanya, tapi berbeda. Teman-teman, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kita masih dibuat geleng-geleng kepala. Baru saja beredar kabar yang mengguncang. Rismon diduga menerima 50 miliar rupiah setelah damai dengan Jokowi. Damai apa ini? Damai yang tiba-tiba, damai yang seolah-olah membeli keheningan. Dan yang lebih menghebohkan lagi, Hotman Paris, si pengacara blak-blakan yang tidak pernah takut siapapun, langsung geram. Ia disebut meminta audit total kekayaan lingkaran Jokowi. Dari mana masuknya, kemana keluarnya, kita harus tahu semuanya. Kita tidak sedang bicara rumor warung kopi. Ini dugaan yang sudah beredar luas di masyarakat, didukung oleh jejak digital dan pertanyaan-pertanyaan yang tidak kunjung terjawab. Dan pertanyaan terbesar yang menggantung di udara adalah mengapa kasus ijazah Jokowi sampai sekarang masih belum juga usai? Apakah sengaja dipelihara agar nama Jokowi tetap hidup di percakapan publik? Atau justru dana-dana besar seperti yang diduga diterima Rismon itu dipakai untuk menjaga kasus ini agar tetap buram, tidak pernah clear, sehingga tidak ada keputusan final yang memalukan? Ya, yang sebetulnya nggak pantas juga lah ya. Jokowi udah terlalu kaya, teramat kaya ya, dengan kekayaan yang luar biasa. Ditambah lagi ini dapat dari negara 1,2 hektar senilai 120 miliar. Bayangkan ya, mantan presiden yang sudah kaya, yang dapat setoran dari Nadiem Makarim, yang dapat setoran dari Noel, yang dapat setoran dari berbagai macam kasus-kasus korupsi, termasuk setoran dari Menteri Agama Yakut ya, Direktur Pertamina. Belum lagi dari Karen ya, dari Direktur Pertamina, itu terlalu banyak. Nah, sekarang dapat lagi dari negara ini udah luar biasa, dan saya katakan ini mantan presiden yang kurang ajar, dan juga ini menjadi apa yang Prabowo katakan serakah nomik. Nah ini serakah nomik ya, ini kumpulan termul nih, udah kaya ya, menyengsarakan rakyat, sekarang dapat fasilitas negara, nggak pantas. Maka dari itu saya katakan Pak Prabowo berani tegas mengambil langkah untuk memperbaiki bangsa ke depan. Kejujuran itu kan sederhana. Kalau Anda dituduh dan Anda tidak merasa melakukan kesalahannya, tunjukkan aja bukti-bukti bahwa Anda tidak salah. Kalau Pak Jokowi memang punya ijazah itu, ijazah UGM lagi, universitas yang membanggakan, kenapa disembunyikan? Apa tujuannya? Apa motifnya? Nah, begini, ijazah itu kan selain membanggakan juga bentuk satu pengakuan gitu. Kalau malu, ijazah kan bukan celana dalam yang bolong, yang malu untuk ditunjukkan ke publik. Jadi secara logika, secara filosofis tidak jelas ini motif ini. Dan ini kemarin saya di salah satu talkshow bilang bahwa Pak Jokowi langsung atau tidak langsung mempermainkan bangsa ini. Kenapa? Dengan isu ijazah. Karena tidak segera menunjukkan kalau memang asli. Kalau orang jujur dan punya asli, pasti harus ditunjukkan. Memang, kalau dipikir-pikir benar sekali bahwa Pak Jokowi ini memainkan rakyat Indonesia, karena Pak Jokowi ini dipilih oleh rakyat Indonesia saat menjadi presiden 2 periode dan telah memimpin 2 periode, dan mau tidak mau, suka tidak suka, kita semua adalah rakyatnya Pak Jokowi, pernah dipimpin oleh Pak Jokowi. Tentunya rakyat ingin mempertanyakan keaslian ijazah Pak Jokowi. Pak Jokowi tidak mau menunjukkan, bahkan rakyat seakan-akan dibikin bingung. Jadi tidak ada penjelasan psikologis, filosofis, dan ilmiah yang bisa membenarkan tidak maunya membuka. Bukan, tadi saya tertarik memainkan bangsa ini.
Iya, ini saya boleh nggak saya tanya, memainkan bangsa ini di mana maksudnya? Ya artinya dia kan mantan presiden 2 periode. Dia kan bukan Risa Khalid yang harus menyembunyikan praktek korupsi minyak dan atau para koruptor, para manipulator. Dia presiden dan harus diakui periode pertama dia itu banyak yang memuja dan mendukung. Berikan tentang lu buat Bung Refli Harun. Silakan. Jadi saya lanjutkan ya, bahwa ini bukan Jadi saya sedang bertanya, karena menurut Bung Lukas, Pak Jokowi memainkan bangsa ini. mempermainkan. Ya. Silakan. Ya. Ini nanti saya akan jawab. Jadi tidak ada sedikit pun menurut saya kehambelan sebagai seorang mantan presiden yang dulu mengkampanyekan diri sebagai orang yang humble untuk berani secara terbuka. Halo, selamat datang kembali di akun saya. Mari kita simak video berikut ini. Tidak hanya penghinaan kecerdasan rakyat, tapi penghinaan terhadap NKRI di mata dunia. Gak akan ada yang berani periksa Pak Mantan. Semua para hukum negeri ini termul. Pemimpin negeri Konoha aja takut sama Pak Mantan. Aduh, muak dengarnya. Jokowi punya tabungan 6.000 triliun lebih di 36 rekening keluarga. Hebat ya, duit dari mana? KPK gak akan berani mengaudit keluarga Jokowi. Nefalkan, tanpa dukungan orang besar seperti Bang Hotman akan mungkin kasus ini terungkap. Yo maling toh anak buahnya saja pada maling, masa sang bosnya miskin kan gak mungkin. Di era Jokowi banyak menteri korupsi triliunan, mosok selaku atasan selalu bilang tidak tahu. Jokowi punya kios sontoloyo. Ayo Bang Hotman, jangan dikasih kendor, lanjutkan periksa kekayaan Jokowi dan kolehannya. Belum dibungkernya udah jadi bantal spring bed. Harus diaudit semua pejabat negara setelah menjabat. Hasilnya kekayaan alam yang digunakan untuk kesejahteraan rakyat mana? Kenapa rakyat masih banyak yang miskin? Akibat obral RJ rampok. Di mana orang-orang pintar dan benar negeri ini, kok masalah ini bikin bising rakyat? Udah ndak ada nurani lagi kali. Mohon kepada Pak Presiden ini berhentikan hakim dan Kapolri karena kasus ijazah nggak kelar-kelar, sepertinya disembunyikan. Adiri Mulyono ini uangnya yang disimpan di luar negeri ada triliunan. Negara tidak boleh kalah oleh Mulyono ini. Emang negara ini punya Mulyono? Matinya digencet bumi. Orang jahat seperti itu apalagi setoran uang haji. Nauzubillahi astagfirullahaladzim. Nepalkah saja secepatnya, kalau enggak juga tangkap gantung tengah-tengah Monas semua keluarga Jokowi termula. Siapapun itu semua korupsi duit rakyat miskin itu juga langsung bakar, ambil semua harta kekayaannya tuh. Kasihan yang kejepit dengan ekonomi 10 tahun bahkan pek saat ini. Makasih tetap berkuasa kita yang kecil masih makan 3 orang presiden bapak anak Pak WO. Saatnya berani enggak KPK bisa panggil Jokowi serta keluarganya diperiksa. Tunggu kelanjutannya. Tukang bohong akan harus menutupi kebohongannya dengan kebohongan berikutnya. Untuk menutupi satu kebohongan, maka orang itu akan terus berbohong demi menutupi kebohongan yang lalu. Seorang pahlawan, ia datang tanpa berencana, ia datang dengan membawa keperhikian kebenaran. Terus bergerak dan semangat memperjuangkan kebenaran yang hakiki. Semoga kekuatan Allah SWT yang Maha Akbar di atas kuasa Allah SWT bisa membongkar dan mengungkap atas kesalahan yang merugikan bangsa dan negara Republik Indonesia juga seluruh rakyat Indonesia. Duitnya dari mana Pak Wiwi? Itu punya rakyat semuanya atas korupsi. Biar saja di dunia beliau punya banyak uang menghalalkan segala cara. Pasti nunggu proses waktu akan terbongkar dan terungkap atas kebohongan demi kebohongan. Setuju banget. Nah, semua pejabat publik Indonesia harusnya diusir harta kekayaannya karena semua asalnya dari rakyat. Kupikir jujur polos, ternyata pemeras dan pembohong, penipu. Jokowi nggak pandai bersyukur. Sungguh menyakitkan rakyat. Tidak mungkin KPK berani mengaudit kekayaan Jokowi. Semua penegak hukum masih membela Jokowi. KPK, jaksa, hakim, Polda Metro udah menelan duit haram Jokowi. Betul, segerakan biar tidak jadi cuma prasangka. Segerakan periksa Joko Widodo dan keluarganya ini dengan segala kroni-kroninya. Jangan biarin dia merusak bangsa. Harus dipaksa ijazah itu dihadir pemanggilan dia dan persidangan karena mereka cari masalah dia dan juga anaknya Gibran.
Si Jokowi asli penipu, si Jokowi jasanya palsu. Kejahatan Jokowi makin puas sebab selain didukung puluhan pengacara resmi, kini didukung 2 pengacara abal-abal FA dan RAN. Koruptor uang negara ketak kelak di akhirat jangan pada menyesal lo ya. 2015 yang lalu ada orang awam yang diingatkan dan berfirman tidak percaya. Kelak buktikan sendiri. Gue tidak merasa dipimpin si Jokowi dipenipu lewat ijazah palsu. Ini kenapa masih mau jalan di lingkaran Jokowi? Intinya kejar pengadilan, suruh Jokowi bawa jasanya aslinya itu aja. Bang Hotman, Pak Haris Hutape, serakah dan jahat sekali sementara semakin susu dan banyak pengangguran. Sombong amat. Setuju audit dan usut harta Jokowi dan keluarganya kok banyak sekali harta dan uang Jokowi hasil korupsi selama 10 tahun. Jika betul luar biasa bangisnya bejat, pemerintah harus tindak tegas. Yang jelas para pakar hukum, profesor, polisi, TNI, jaksa, hakim, ijazah Jokowi tahu palsu dari foto sudah jelas beda dengan fisik Jokowi. Kenapa para pakar hukum dan aparat hukum diam? Takut atau sudah ditutupi mulut, cuek, takut kena getahnya. Memang siapa Mulyono, si Jack takut. Ayo pakar hukum dan lain-lainnya, akademisi bersama rakyat, tegakkan hukum, kebenaran dan keadilan, berantas korupsi. Aku malu dipimpin orang berbohong dan ijazah tidak jelas. Apa kata dunia? Esek penak zamanku toh. Si Jokowi lindungi percok termasuk dilindungi Wowosiomen Oman. Ya Allah segera kutuk orang korupsi, siksa hidupnya 7 turunan. Polanya kalau ijazah sulit dipeliharakan, kita serang korupsi Jokowi dan selipkan ijazah dalamnya. Tujuan semula memang tidak memajukan negara tapi mau merampok negara. Sayangnya rakyat mau dan memujanya. Kapolrinya siapa dulu dong? 50. Pak Hotman bongkar semua kejahatan yang semua ini ditutupi oleh kroni-kroninya. Mereka udah merasakan gerah bukan rasa. Benar setuju, kayaknya kekayaannya tidak ada habisnya. Uang dari mana? Jangan meminta untuk menunjukkan jasa asli Jokowi bila di pemerintahan ini masih di bawah pemantauan beliau. Tidak ada yang berani dari atas sampai yang menengah. Hanya yang di luar lingkaran elemen penting yang berani melawan beliau, maka semua bisa dibuat robek. Asalkan tidak ada yang membela dari lingkarannya, maka kasus ijazah palsu akan berputar-putar sampai menuntut kelemahan sendiri. Pendukung Mas Bowo, tolong jawab kenapa kasus ijazah Jokowi belum usai? Tidak ada yang berani audit Jokowi dan keluarganya. Kapolrinya angkat Jokowi, KPK yang angkat Jokowi, jasa dan hakim juga Jokowi, Prabowo jadi presiden, Jokowi yang membantu. Audit terbuka di peredaran harta rakyat. Sampai kapanpun Jokowi tetap menang hampir di semua lingkaran pejabatnya. Pak Prabowo orangnya Jokowi, kita hanya bisa menunggu azab Allah saja. Semakin tua semakin bermasalah, menjadikan hidup tak tenang Jokowi. Hartanya dari jualan pisang goreng dan martabak anaknya Kaisang yang sekarang sudah bangkrut. Dunia luar wahai tahu siapa maling juara dunia nomor 2. Benar-benar biadab, tunggu azab dari Allah. Rakyat harus dukung, jangan diam saja. Buktikan bahwa Jokowi bisa diproses hukum KPK, kejaksaan dan pengadilannya. Itu baru berlanjut. Mantap Bang Hotman, segera laporkan harta Jokowi biar diaudit. Dunia luar wah tahu loh siapa juara 2 dunia. Pasti tidak lama lagi Pak Hotman, Pak Haris dipanggil polisi seperti Karen, Ilyas dan Aiman.